Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Hari ini masih di keperawatan jiwa, ya. Kali ini ketemu dengan saya, Bu Ita Apriliani. Kita akan membahas terapi modalitas, ya. Salah satu topik yang merupakan topik yang akan nantinya sering teman-teman jumpai di rumah sakit jiwa, karena terapi modalitas ini menjadi salah satu unggulan dari perawatan jiwa, ya. Nah, apa saja yang termasuk terapi modalitas, mulai dari definisi dan sebagainya, kita akan simak langsung saja ke slide berikutnya. Ya, sebagai pendahuluan, gangguan jiwa merupakan penyakit dengan multi kausal atau multi penyebab, ya. Mungkin di sini sedikit saya paparkan. Sebenarnya dalam kode etik biasanya untuk pasien-pasien gangguan jiwa itu tidak boleh ditampakkan wajahnya, ya, tetapi untuk kepentingan pembelajaran, teman-teman bisa lihat sekilas, ya. Bisa bandingkan, ya, dari 3 pasien yang ada di layar monitor ini, kita bisa lihat mana yang memang matanya itu sudah lebih berbicara, ya. Artinya kita bisa lihat di sini, ya. Ini pasien gangguan jiwa, ya, ODGJ di rumah sakit dengan gangguan-gangguan yang mereka masing-masing alami, ya. Pastinya ini dengan gangguan yang berbeda. Tetapi dari sini kita bisa melihat perbedaan dari sorot mata, ya, dari pasien-pasien ini, ya. Nah, antara pasien satu dengan pasien yang lain, penyebabnya tidak sama, ya, multi kausal, ya, itu penyebab, ya. Ini yang menjadi dasar pemahaman kita bahwa untuk mengatasi masalah gangguan jiwa pada seseorang, itu kita tidak bisa hanya mengacu pada satu hal, ya, pada satu sebab, pada satu kejadian atau satu trauma yang mereka alami, ya, karena tadi ada multi kausal. Nah, pada pasien gangguan jiwa, ya, biasanya, ya, kalau kita kemarin pelajari, ya, di era-era sebelumnya, pasien gangguan jiwa itu dianggap sebagai kerasukan roh halus, atau misalnya karena melakukan sebuah perbuatan dosa, sehingga ada punishment yang harus mereka alami. Nah, fenomena kurungan atau kasung, ya, yang terjadi kalau di Indonesia ini semakin lama semakin turun, ya, beda dengan zaman. Nah, pasien dalam kurungan ini kondisinya sangat memprihatinkan, ya. Ada yang mereka benar-benar tidak diperlakukan secara manusiawi, ya, seperti binatang. Jadi makan, minum, berak itu semuanya ada dalam satu tempat, ya. Bisa teman-teman bayangkan, ya, kondisinya seperti apa. Nah, fenomena ini yang harusnya menjadi perhatian kita semua, ya. Nah, kalau sekarang ini mungkin sudah jarang, ya, kita jumpai, ya. Tapi bukan berarti adanya penurunan paradigma atau stigma di masyarakat belum tentu seiring sejalan, ya. Sehingga tetap harus kita kampanyekan atau promosikan bahwa pasien gangguan jiwa ini tetap memerlukan pengobatan, ya, sehingga mereka bisa pulih seperti sedia kala. Nah, pelaksanaan terapi, ya, pelaksanaan health assessment keperawatan jiwa bisa kita mulai melalui terapi modalitas. Karena ada, saya izin skip dulu, ya, sebentar. Ya, break dulu.
Ya, baik. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Di slide berikutnya, di sini kita bisa lihat pelaksanaan asesmen terhadap pasien keperawatan jiwa. Ini bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi pasien, ya, face to face antara perawat dan pasien, tapi juga dengan proses terapi, ya. Jadi dalam proses terapi modalitas ini juga merupakan salah satu alat untuk melakukan asesmen lebih dalam pada pasien gangguan jiwa. Karena kita tahu untuk untuk perawat mendapatkan informasi terkait dengan apa saja penyebab pasien mengalami gangguan jiwa, ini tidak hanya dari satu pintu, pada saat interview antara perawat dan pasien saja, tapi bisa dengan salah satunya melalui proses terapi modalitas. Pendekatan yang telah dilakukan dari banyak model konsep yang mencoba menjelaskan fenomena gangguan jiwa, pendekatan terapi bermacam-macam, ya. Terapi tersebut kita padukan melalui terapi modalitas atau modalitas treatment. Nah, ini ini penggambaran saja yang saya dapatkan di internet. Pasien yang dipasung selama 10 tahun, ya. Kondisinya sangat menyedihkan, ya. Nah, ini masih beruntung bisa ditemukan oleh masyarakat dan kemudian bisa dilakukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa, ya. Nah, apa yang kemudian bisa kita dapatkan dari terapi modalitas ini? Nah, berbagai pendekatan penanganan klien gangguan jiwa yang bervariasi bertujuan untuk mengubah perilaku klien dengan gangguan jiwa dengan perilaku yang dari maladaptif menjadi perilaku yang adaptif, ya. Nah, terapi modalitas sendiri merupakan suatu teknik terapi dengan menggunakan pendekatan secara spesifik, suatu sistem terapi psikis yang keberhasilannya sangat tergantung pada adanya komunikasi atau perilaku timbal balik antara pasien dan terapis. Terapi yang diberikan dalam upaya mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Nah, prinsip pelaksanaan terapi perawat sebagai terapis mendasarkan potensi yang dimiliki pasien sebagai titik tolak terapi atau penyembuhan, ya. Maksudnya di sini kita bisa menyesuaikan terapi modalitas yang seperti apa yang akan kita gunakan dan kita terapkan disesuaikan dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh pasien. Nah, ini yang nantinya akan teman-teman lihat di rumah sakit jiwa. Misalnya untuk pelaksanaan terapi sendiri bisa berupa TAK, terapi okupasi, dan sebagainya. Dasar pemberian terapi modalitas, ya, ada menggunakan asas psikodinamik dan psikososial. Gangguan jiwa tidak merusak seluruh kepribadian atau perilaku manusia. Tingkah laku manusia selalu dapat diarahkan dan dibina ke arah kondisi yang mengandung reaksi respon yang baru. Tingkah laku manusia selalu mengindahkan ada atau tidak adanya faktor-faktor yang sifatnya menimbulkan tekanan sosial pada individu, sehingga reaksi individu tersebut dapat diprediksi melalui reward dan punishment. Sikap dan tekanan sosial dalam kelompok sangat penting dalam menunjang dan menghambat perilaku individu dalam kelompok sosial. Untuk terapi modalitas sendiri,
ya, pemulihan fungsi fisik, mental, emosional, dan sosial ke arah keutuhan pribadi yang dilakukan secara holistik. Nah, berikut beberapa jenis terapi modalitas. Ada terapi individu, terapi lingkungan atau milioterapi, terapi biologi atau terapi somatik, terapi kognitif, terapi keluarga, terapi kelompok, terapi perilaku, terapi bermain, ya. Nah, beberapa kelompok terapi ya masuk ke dalam terapi TAK ya. Nah, kita bahas satu persatu untuk terapi individual. Terapi individual merupakan hubungan terstruktur yang dijalin antara perawat dan klien untuk merubah klien. Fungsinya mengembangkan pendekatan unik, menyelesaikan konflik, meredakan penderitaan emosional, mengembangkan cara yang cocok untuk memenuhi kebutuhan melalui 3 fase yang overlap, berupa orientasi, kerja, dan terminasi. Pelaksanaan terapi individu biasanya untuk mengajarkan pasien, contohnya bagaimana memutuskan halusinasi, ya. Jadi nanti pasiennya diajarkan bagaimana sih mengontrol halusinasi. Kemudian yang kedua, terapi lingkungan. Nah, perawat menggunakan semua lingkungan rumah sakit dalam arti terapeutik untuk kemudian memberi kesempatan pada pasien untuk tumbuh dan berubah perilakunya dengan memfokuskan pada nilai terapeutik dalam aktivitas dan interaksi. Memberi kesempatan dukungan, pengertian, dan bagaimana seorang pasien itu berkembang sebagai pribadi yang penuh dengan tanggung jawab. Klien dipaparkan pada peraturan, harapan, tekanan peer atau kelompok, dan interaksi sosial. Perawat juga mendorong komunikasi dan pembuatan keputusan sehingga nantinya ini akan berdampak pada peningkatan harga diri pasien, semangat belajar untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku baru. Nah, tujuan dari terapi modalitas terapi lingkungan ini adalah memampukan klien agar dapat hidup di luar lembaga yang diciptakan melalui belajar kompetensi yang diperlukan untuk beralih dari rumah sakit ke komunitas, ya. Jadi perlahan-lahan melalui terapi lingkungan ini diharapkan pasien bisa berkompetensi dengan lingkungan sekitarnya sehingga akan lebih mudah untuk beradaptasi. Nah, lingkungan rumah sakit merupakan lingkungan yang sementara bagi pasien, dan lingkungan ini dipersiapkan dari lingkungan rumah sakit ke lingkungan rumah tempat tinggal pasien. Ya, berikutnya terapi biologis atau somatik. Nah, didasarkan pada model medikal, memandang gangguan jiwa sebagai sebuah penyakit. Tekanan pengkajian spesifik dan pengelompokan gejala dalam sindrom spesifik, perilaku abnormal akibat penyakit atau organisme tertentu, dan akibat perubahan tertentu. Jenisnya berupa medikasi psikoaktif, intervensi nutrisi, terapi, ECT, bedah otak, dan sebagainya. Psikodinamika merupakan salah satu terapi somatik gangguan jiwa. Biasanya psikodinamika ini didasarkan pada model medikal, di mana gangguan jiwa dipandang sebagai sebuah penyakit. Selanjutnya, terapi kognitif. Terapi kognitif merupakan terapi strategi dengan memodifikasi keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perasaan dan perilaku klien. Adapun proses terapi ini adalah membantu mempertimbangkan stresor dan mengidentifikasi pola pikir dan keyakinan yang tidak akurat. Fokus asuhan keperawatan pada terapi kognitif adalah dengan melakukan reevaluasi ide, nilai, harapan, dan memulai menyusun perubahan kognitif. Ya, di sini pasien diarahkan untuk mengevaluasi ide-ide yang muncul, nilai-nilai yang dulu dianggapnya nilai-nilai yang salah, itu perlahan itu kita koreksi, kita arahkan ke arah nilai-nilai yang positif, serta bagaimana menanamkan harapan pada pasien sehingga pasien itu kembali memiliki keyakinan pada dirinya. Kemudian tujuan dari terapi kognitif ini adalah mengembangkan pola pikir yang rasional, menggunakan pengetahuan sebagai sebuah realita, membentuk perilaku dengan pesan internal. Intervensinya berupa pengajaran terhadap substitusi pikiran, ya,
penyelesaian pada masalah, dan memodifikasi percakapan pada diri yang negatif ya. Jadi kalau terjadi self talk ya yang negatif, itu bisa kita bantu dengan terapi kognitif. Pelaksanaan terapi kognitif ini adalah dengan mengajarkan untuk mensubstitusi atau mengganti pikiran-pikiran pasien dari yang negatif ke positif, belajar menyelesaikan masalah, dan bagaimana mencapai modifikasi pencapaian diri yang lebih realistis. Terapi berikutnya adalah terapi keluarga. Seluruh keluarga disertakan sebagai unit penanganan. Semua masalah keluarga diidentifikasi dan kontribusi dari masing-masing anggota terhadap masalah yang dialami. Terdiri dari 3 fase. Yang pertama, perjanjian, kerja, dan terminasi. Jadi masih sama ya. Untuk proses terapi, setiap terapi modalitas meliputi 3 fase, orientasi, kerja, dan terminasi. Untuk tujuan dari terapi keluarga ini adalah meningkatkan fungsi keluarga. Pelaksanaannya diharapkan dapat mempertahankan perawatan yang berkesinambungan ya. Jadi ada continue of care ya. Ada continue of care atau perawatan yang berkelanjutan yang merupakan poin penting ya agar relapse dari ODGJ ini semakin berkurang ya, karena hampir 85% pasien-pasien jiwa yang mengalami kekambuhan bisa dipastikan penyebab utamanya adalah dari faktor keluarga. Sehingga pelaksanaan terapi keluarga ini diharapkan bisa menekan angka kekambuhan pasien yang kemudian mengalami harus balik lagi ke rumah sakit seperti itu. Pelaksanaan psikoedukasi pada keluarga ya. Terapis berusaha untuk merubah pola interaksi di antara anggota keluarga yang tadinya mungkin dingin, yang antara antara orang tua dan anak tidak ada interaksi. Nah, di psikoedukasi keluarga ini diajarkan bagaimana membangun komunikasi yang lebih harmonis. Pelaksanaan terapi keluarga dipersiapkan juga untuk memberikan perawatan pasien selama di rumah sakit ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya, termasuk dari bagaimana mencirikan perubahan perilaku pasien, misalnya terjadi kekambuhan, apa saja tanda dan gejala dan sebagainya. Nah, ini yang diajarkan pada terapi keluarga. Selanjutnya terapi kelompok. Nah, terapi kelompok ini sering dilakukan di rumah sakit ya. Jadi hampir setiap periode praktek teman-teman akan dianjurkan untuk melakukan terapi kelompok ya. Nah, untuk perawat, terapi kelompok ini bagaimana berinteraksi dengan beberapa pasien ya, sekelompok klien secara teratur. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan hubungan interpersonal, merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Untuk fasenya sama, ada fase permulaan atau orientasi, fase kerja, dan terminasi. Nah, ini sekilas gambaran ya, ini proses pelaksanaan TAK di sini ya. Jadi biasanya bentuknya melingkar. Kenapa melingkar? Agar si fasilitator dan juga leader dalam pelaksanaan TAK ini bisa melihat raut muka dari semua pasien ya, sehingga akan lebih mudah untuk menerima feedback atau memberikan feedback langsung terhadap proses terapi proses interaksi antara perawat dengan pasien. Nah, di samping pasien biasanya akan duduk perawat lain ya. Nah, mereka ini bertugas sebagai fasilitator. Jadi di sini ada beberapa pasien yang ada dengan masalah kesehatan yang biasanya hampir sama dan dilakukan proses terapi dengan perawat-perawat sebagai fasilitator. Nah, ini komunikasi terapeutik dalam kelompok bisa dilakukan pada saat terapi kelompok ya. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa melakukan touching dan sebagainya ya. Pastinya harus memperhatikan masalah yang dialami oleh si pasien. Selanjutnya terapi perilaku.
Nah, perilaku ini sebagai premis, perilaku dipelajari. Perilaku sehat atau perilaku non sehat, semuanya itu merupakan sesuatu yang dipelajari atau disubstitusi dari lingkungan. Mau perilaku sehat atau tidak sehat, semuanya kita dapatkan dari lingkungan, sehingga pelaksanaan terapi perilaku ini memang dilakukan berdasarkan beberapa teori ya. Nah, ada beberapa teori dasar, teknik dasar sebagai terapi perilaku. Ada teknik dasar role model, kondisional operan, desensitisiasi sistematis, pengendalian diri, dan terapi aversi atau refleks kondisi. Nah, pelaksanaan dari terapi perilaku ini adalah mengajari pasien tentang cara misalnya terkait dengan ADL ya, activity daily living, makan yang baik, minum yang baik, tidur yang baik, membersihkan tempat tidur sendiri dan sebagainya, termasuk mandi dan sebagainya, itu diajarkan melalui terapi individu ini. Memberikan penghargaan kepada pasien merupakan sebuah langkah yang tidak boleh ditinggalkan oleh perawat, karena pemberian reinforcement ini sangat penting bagi pasien, terutama pasien-pasien yang mengalami HDR ya. Nah, penghargaan kepada pasien terhadap perilaku positifnya yang berhasil dia capai merupakan sebuah reinforcement yang mestinya itu menjadi sebuah hal yang harus selalu diperhatikan oleh perawat ya, karena bukan tidak mungkin dari perhatian yang kecil ini bisa menyebabkan pasien itu merasa berharga kembali. Untuk pelaksanaannya, pasien mempelajari melalui praktek dan meniru perilaku adaptif ya. Dan terakhir terapi bermain ya. Terapi bermain biasanya identik dengan anak-anak ya. Nah, ini bisa dilakukan pada beberapa anak-anak yang memang mengalami kondisi khusus ya. Anak-anak akan berkomunikasi dengan baik melalui permainan daripada dengan kemampuan verbal ya. Jadi biasanya memang mereka belajar dengan bermain ya. Sehingga premis ini harus kita sadari dan kita bisa terapkan sebagai landasan pengembangan terapi bermain. Perawat dapat mengkaji tingkat perkembangan status emosional, hipotesa diagnosis, dan intervensi terapeutik yang ada, sehingga dengan begitu perawat akan lebih kreatif untuk menyusun tipe terapi bermain yang seperti apa yang cocok untuk kita terapkan pada pasien anak. Prinsip terapi bermain adalah membina hubungan yang hangat, ya, merefleksikan perasaan anak sehingga anak bisa kemudian mengekspresikan perasaannya seperti apa, ya, bisa bercerita bagi mereka yang sudah bisa melakukan komunikasi secara verbal. Mempercayai anak dapat menyelesaikan masalah ini juga sangat penting sebagai prinsip terapi ya. Jadi ketika melakukan terapi, misalnya anak belum berhasil melakukan, itu jangan kemudian membuat perawat terburu-buru membantu anak ya. Ini menjadi prinsip dalam terapi bermain. Interpretasi perilaku anak. Jadi kita bisa melakukan interpretasi terhadap perilaku anak dari proses bermain ini. Indikasinya biasanya untuk anak-anak yang mengalami depresi, kecemasan, abuse, dewasa atau pasien dewasa yang mengalami stres pasca trauma. Nah, ini beberapa alat yang bisa digunakan pada saat terapi bermain ya. Fungsinya sebagai fasilitator atau media untuk mengembangkan proses terapi. Prinsip terapi bermain adalah mempercayakan anak bahwa anak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Oke, thank you. Seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang lebih jelas lagi, teman-teman bisa di Discovery Learning ya, bisa searching dan sebagainya terkait dengan terapi modalitas. Insya Allah akan lebih banyak lagi yang teman-teman dapatkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas bisa didiskusikan di forum diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.